keputusan sidang gerejawi, artinya bahwa kalau di tingkat sinode ada keputusan sidang sinode, di tingkat klasis ada keputusan sidang klasis, di tingkat jemaat ada keputusan dari sidang jemaat. Itu yang masuk di dalam keputusan sidang gerejawi. Dan yang berikut kita punya dasar itu adalah pedoman pelayanan ini. Dan pedoman ini yang kita betul-betul harus pahami, mengerti bahwa itu yang kita akan pegang menjadi dasar untuk kita melangkah dan kita melayani anak-anak. Dan kita menjalankan organisasi kita di dalam PAR GKI Tanah Papua. Ini dasarnya kita. Kita apa? GKI Tanah Papua, yaitu kita mau masuk ke pakunya dulu, tapi kita harus lihat yang besar dulu. Kalau lihat yang besar dulu, baru lihat yang kecil dong. Bagaimana? Bapak dalam, mama dalam, anak-anak, saudara-saudara, visi kita apa? Visi kita apa? Oh sudah. Teologi kerajaan Allah. Pernah dengar? Oke, ini visi kita. PAR GKI di Tanah Papua mempunyai visi, yaitu kerajaan Allah itu nampak di persekutuan. Politis atau tidak? Kerajaan Allah itu berbentuk pemerintah politik atau bukan? Bukan. Kerajaan. Dan kalau kita punya visi itu adalah bagaimana kerajaan Allah itu nampak di tengku persekutuan. Di persekutuan itu tidak ada marah-marah atau tidak? Sekarang ini di kampung persekutuan ada suka benci atau tidak? Ada lihat yang lain yang hebat tuh mencerita di belakang ujung-ujung. Ada ya? Ini kejujuran yang luar biasa. Pertanyaannya, visi ini sudah capai atau belum? Belum. Oh, saya visi. Ini visi kan sesuatu yang mau capai. Ini sesuatu yang mau capai. Maka itu kalau di persekutuan kita masih ada benci, iri hati, itu belum kerajaan Allah belum. Ada bakal anak-anak hidup dalam bakal sendiri. Toh? Ini mungkin tembak sana, tembak di batu, mari lagi pun. Kalau di sana tembak balik ya susah, tapi kalau dia pantul lagi ya sudah. Pantulnya artinya bahwa anak-anak hidup baik, waktu sendiri hidup. Dia pas naik ke kasih naik ke nunggu baterai bot di laut sana tuh. Dia mulai masuk lagi semua sama-sama di sana, keluar juga begitu. Masuk di bagian mana di waktu masuk di baterai itu. Dia jalan-jalan kalau dia masuk sehingga dia ada toh. Apakah semua yang kita cerita tentang kerajaan Allah itu sudah terjadi, sudah kita alami di dalam persekutuan kita ataukah belum? Saya berhentinya. Belum. Sudahkah belum? Belum Pak? Belum tetap saran itu, jujur aja, belum. Maka itu visi kita ini ada pada itu. Semoga yang kami kasihi dalam Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara, sebagai peserta kursus dasar kursus sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan. Sekalipun materi kita masih ada 2 lagi, tetapi kedua Bapak kekasih akan menuju pihak ini dengan cepat, sehingga perlu kita bersyukur kepada Tuhan pada pekerjaan mengajar kita semua. Karena Tuhan begitu baik memperkenalkan kita untuk melakukan kegiatan ini. Di tengah berbagai pergumulan yang dihadapi oleh klasis, tapi juga jemaat-jemaat, bahkan juga kepala seksi PAR secara khusus, tapi Tuhan berkenan untuk dasar guru sekolah minggu. Tak ada sesuatu yang kami berikan, tapi kami percaya bahwa Tuhan Yesus yang adalah sumber segala berkat, yang mengutus kita semua untuk bekerja bagi Dia dalam gereja ini. Kita imani bahwa tidak sia-sia semua yang kita persembahkan bagi Dia dalam hidup dan kerja kita baginya. Kiranya Tuhan beri kekuatan, kesehatan, umur panjang, sehat,
dan doa kami untuk terus menjadi berkat bagi GKI di tanah Papua. Dan kami percaya bahwa Tuhan pasti memperkenankan kita semua untuk berjumpa di tahun 2025 dalam Lokakarya Guru Sekolah Minggu. Tuhan juga pasti mendengar segala kerinduan dari guru sekolah minggu kelas Waropen untuk studi banding di luar Waropen. Tepuk tangan dulu. Jadi setelah Lokakarya Guru Sekolah Minggu, ini kita sekarang sudah menganggap terlepas dari Kepala Biro Pak setelah kursus dasar sekolah minggu, guru sekolah minggu ini oleh semua sudah bawa nomor kontak juga untuk mungkin ketika mempersiapkan bahan pengajar ada kesulitan-kesulitan terkait dengan alat peraga contohnya, tapi juga aktivitas guru sekolah minggu ketika mengajar. Kami percaya bahwa pasti dengan sukacita akan ada. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan bagi saya, mempercayakan saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan kursus dasar yang terlaksana di kelas Waropen. Iya, sepanjang pelaksanaan kursus ini sebagai pengasuh tapi juga sebagai peserta kursus, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak berdua yang sudah boleh hadir dengan sukacita di Waropen dan bagi ilmu bagi kami. Dan ya, secara pribadi saya mewakili teman-teman yang mungkin juga baru pertama kali mengikuti kursus ini, merasa senang dan bangga karena begitu banyak pengalaman yang telah dibagikan bagi kami. Biarlah dalam pengharapan kami apa yang dibagikan bagi kami ini dapat atas tuntunan Roh Kudus dapat kami aplikasikan dalam jemaat kami masing-masing. Kami juga sebagaimana disampaikan oleh Ibu Ketua Klasis, mungkin dalam pelaksanaan kursi dari setiap kegiatan yang dilakukan atau dibagikan dengan kami, ada yang mungkin kami lakukan sengaja atau tidak sengaja. Ketika dalam pelaksanaan itu ada yang menyinggung atau tidak memuaskan Bapak berdua, kami juga mohon maaf. Kiranya apa yang telah Bapak berdua tampilkan itu akan menjadi bagian dalam setiap proses belajar, tapi juga dalam pengajaran yang kami lakukan bagi anak-anak di dalam jemaat kami masing-masing. Selanjutnya mungkin kami juga menyampaikan terima kasih untuk Badan Pekerja Klasis, tapi juga Ibu Kepala Seksi PAR yang dalam rencana yang begitu panjang, tetapi puji Tuhan sejak tanggal 9 tepatnya hari Kamis sampai hari ini kami boleh menerima apa yang selama ini kami angan-angankan, sehingga kami boleh mengikutinya sampai pada hari terakhir. Biarlah semua yang telah dilakukan ini dapat menjadi berkat bagi kami sekalian dan kami boleh aplikasikan itu di dalam setiap jemaat kami masing-masing. Saya pikir mungkin itu. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf waktu saya. Doa kami semua perjalanan dari Waropen menuju Biak dan selanjutnya ke Jayapura dan Sorong untuk Pak Yopi disertai dan dilindungi oleh Tuhan. Tuhan menjaga, Tuhan menaungi, dan Tuhan memberkati. Salam kasih dan permohonan maaf. Pertama, terima kasih untuk Badan Pekerja Klasis, izin Ibu Ketua dengan Pak Seng. Saya mau bilang luar biasa karena dari hari pertama sampai terakhir ini itu semua ada untuk kita. Itu berarti bahwa Badan Pekerja Klasis itu memberi perhatian penuh kepada sekolah minggu. Kita beri apresiasi. Ya. Tidak semua seperti itu. Tidak semua seperti itu. Tapi dengan menampilkan seperti itu bahwa betul-betul mereka memberikan waktu perhatian, dukungan yang sangat luar biasa kepada kita sekolah minggu. Kalau saya beri dukungan yang luar biasa kepada kita, maka kita juga harus bisa merespon itu dengan pekerjaan kita besok di jemaat masing-masing. Dan mungkin para pekerja kelas harapkan bahwa ada perubahan besar di sekolah minggu di jemaat-jemaat di Klasis Waropen, untuk supaya kalau tidak ada perubahan besok tidak berangkat ke Jakarta. Harus ada perubahan supaya luar biasa begitu. Dan
Ini Tuhan sayang semua yang tadi disampaikan oleh Ibu Ketua Klasis. Kita juga berdoa supaya semua bisa. Artinya semua bisa terlaksana. Dengan harapan Tuhan yang atur segala sesuatu indah pada waktunya. Terima kasih kepada pekerja Klasis. Terima kasih untuk teman-teman. Terima kasih untuk kepala seksi yang luar biasa. Teman-teman harus dukung dia. Beri dukungan semangat kepada dia. Dia mengayomi kita semua di jemaat-jemaat. Berpikir banyak hal. Tentu dia pikir banyak hal di rumah, dia bergumul sendiri. Tapi doa teman-teman untuk Tuhan kasih kuat, selalu diharapkan, kasih hikmat. Saya percaya orang yang selalu kerja untuk Tuhan, Tuhan tidak akan pernah lupa dia punya jasa dan sebagainya. Untuk segala sesuatu yang ada, pasti Tuhan akan hitung semuanya. Terima kasih untuk semua yang ada jemaat-jemaat. Terima kasih. Saya percaya segala sesuatu. Hati saya sudah ada di sini ya. Saya pergi tapi hati saya ada di sini. Ada kemarin saya agak lupa sedikit. Yang Yesus tuntut dari Matius 18 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Ada dua hal yang dia sampaikan kepada kita. Yaitu yang pertama, kita merendahkan diri menyambut anak. Karena dorong besar-besar itu murid-murid Yesus bahas soal siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Dia tempatkan anak kecil, lalu dia bilang, barang siapa yang merendahkan diri dan menyambut anak-anak ini, jadi kita harus menyambut. Itu yang kemarin saya rubah pola, datang ke sekolah minggu duluan menyambut anak. Itu yang Yesus tuntut. Lalu saya harus bilang terima kasih banyak untuk Ibu Badan Pekerja Klasis, kemudian Tom punya kepala seksi yang luar biasa. Tepuk tangan untuk kepala seksi yang keren. Dan tim kerja juga yang bersatu. Itu pertahankan itu. Karena siapa? Karena Tuhan saja ya. Ya, ingat kalau ada kesulitan jangan lupa. Semua sudah catat nomor HP ya? Iya, ada yang mau kenalan dengan siapa anak laki-laki bungsu. Kirim salam. Oke, baik. Kita semua dibesarkan di dalam gereja ya. Anak-anak saya sampai cucu-cucu saya. Tadi saya harus nyanyi, saya punya cucu. Dia harus menyanyi lagu sekolah minggu tuh 5. Katanya, opa bawa saya punya hadiah 5. Karena saya harus hari ini saya menyanyi lagu sekolah minggu 5. Iya baik, saya harus layani. Ya, oke baik, itu saja. Maaf kalau ada kata-kata saya yang salah ya. Saya pasti kembali. Itu saja, terima kasih, Tuhan memberkati. Materi yang pertama mengenal si anak. Bapak Ibu sudah kenal anak? Bapak Ibu sudah kenal anak? Guru TK atau guru anak kecil sudah kenal anak? Sudah. Bapak Ibu bilang kenal siapa mereka? Karena Bapak jangan takut salah. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Siapa mereka? Apa saja mereka gumuli? Akan menunggu kita. Kenapa? Ini kan tergantung pekerjaan. Dia panggil kita untuk lihat pekerjaan pas kita.
lagu yang akan dibawakan dapat menyanyikan dengan benar, dapat menentukan tempo dan dinamika yang tepat. Ya. Kemudian teknik bernyanyi yang benar, menyanyi dengan baik dan suara yang kita menyanyi dulu. Kita menyanyi lalu mereka ikut kita. Kalau kita dengar kalau lagu-lagu yang umum ya bermasalah. Tapi kalau dia ada teman-teman lagu nanti yang punya lagu dia akan kalau dengar dia merasa susah sekali. Cara memilih nyanyian harus tahu tentang cara memilih nyanyian jemaat di konteks itu. Kalau mengajarkan lagu pada anak sekolah minggu, ya dari saja kalau ada lagu baru kamu ajar dulu sebelum ibadah ajar dulu. Nanti ditinggal sekali. Tunjukkan bagaimana suasana sini. Kalau suasana sukacita bagaimana kita gerak kita, mimik kita dalam suasana itu. Ini hal yang juga penting. Bapak Ibu sudah melakukan, tapi saya juga kerjasama dengan para pemusik, ini penting. Kalau di sekolah minggu ada yang terlibat bermain musik, libatkan mereka dan kasih tahu lagu-lagu yang bagus. Supaya dia boleh, yang pimpin dengan yang bantu ini dia boleh. Atau yang main gitar. Karena itu hari Sabtu itu kamu semua harus kumpul. Yang main musik gitar kah, atau kelele kah. Kalau misalnya ada orang yang saya jumpa tapi dia tidak pernah kenal saya, pasti dia tegur atau tidak? Tidak toh? Kalau saya lewat, tiba-tiba ada yang panggil, selamat siang ibu, berarti saya akan pasti menoleh dan bilang, oh ya selamat, berarti dia pernah kenal atau dia kenal dengan saya. Begitu pula dengan teman-teman terus sekolah minggu. Misalnya kalau ada dalam sebuah perjalanan atau ada di sebuah tempat, kalau orang tidak kenal, pasti dia tidak bisa sapa atau dia tidak bisa panggil. Atau kalau misalnya dalam pergaulannya setiap hari kita sudah dekat sekali, hai bu, hai cinta, hai besti, nah itu biasa begitu toh. Siapa yang suka bilang menjadi guru sekolah minggu bagi saya sendiri secara pribadi merasa terpanggil dalam pekerjaan pelayanan ini. Jadi merasa terpanggil untuk melayani. Terima kasih. yang memanggil siapa yang panggil untuk ada dalam pekerjaan ini? Tuhan yang panggil. Tuhan panggil. Berarti harus tetap setia. Siapa lagi di deretan ini? Ini sebuah komitmen ya. Kita bukan hanya menyampaikan itu untuk semua orang tahu bahwa saya ada dalam pekerjaan yang saya sebagai guru sekolah minggu karena saya betul-betul dipanggil oleh Tuhan. Tapi ini komitmen kita dengan Tuhan yang panggil kita. Ya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Untuk pekerjaan ini awalnya saya dipaksa untuk melayani. Tapi lama-lama pekerjaan ini asik dan tidak membosankan dan memang saya rasa ini hal yang istimewa dan itu terpanggil buat saya. Amin. Tepuk tangan. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Kalau dari saya baru baru bergabung dengan masukan guru-guru sekolah minggu. Tapi secara pribadi dari saya saat saya diteguhkan jadi anggota studi jemaat, janji saya untuk jadi seorang pengasuh sekolah minggu dan juga pelatih paduan suara. Akhirnya, mungkin dengan itu Tuhan juga ikut memberkati itu. Akhirnya sekarang saya bisa ada dalam persekutuan. Terima kasih. Terima kasih. Mas, tepuk tangan nih bagian Pengasuh sekolah minggu saya tidak kasih tahu Paitua. Paitua waktu pergi ke Sumiangga datang mana yang disampaikan. Bapak Mama sudah dilantik untuk guru sekolah minggu. Tapi dalam pribadi saya ada satu pertanyaan dalam saya punya hati. Siapa lagi yang mau bekerja untuk pekerjaan Tuhan? Itu yang menjadi tertarik dalam pertanyaan dalam hati saya. Untuk saya tergerak untuk
menjadi pengasuh sekolah minggu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada lagi di sini? Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Apa yang menjadi motivasi saya untuk melayani anak-anak, ada merasa keterpanggilan untuk melihat anak-anak dan mendidik anak-anak. Nah, saya percaya bahwa kita semua, tujuan kita yang masuk di dalam sekolah minggu adalah untuk jadi motivasi bagi anak-anak dalam pertumbuhan mereka ke depan. Itu mungkin motivasi saya waktu saya kembali. Baik, terima kasih. Mari tepuk tangan. Ini baru pertama kali mau terjun ke dalam pengasuh sekolah minggu atau guru sekolah minggu. Ini yang pertama kali. Iya, saya punya inisiatif dari Tuhan. Iya, terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya bukan pengasuh ya. Saya tidak warga Jemaat. Anak-anak daftar hadir, saya warga Jemaat. Saya terpanggil untuk ikut kursus ini dan ikut mengasuh itu karena anak saya. Anak saya jarang ke sekolah minggu. Jadi saya harus ajak dia, terutama dari diri saya dulu, terus saya ajak anak saya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Tepuk tangan. Tangan lalu berdiri. Baik, terima kasih. Jadi guru sekolah minggu banyak pengalaman. Terima kasih karena saya sejak bergabung dengan anak-anak, saya bersyukur bisa bersuka cita untuk memuliakan nama Tuhan, dan juga anak-anak membuat saya semangat. Terima kasih. Kalau saya baru bergabung jadi pengasuh sekolah minggu itu juga karena saya sering mengantar anak saya ke sekolah minggu. Mungkin yang jadi gerakan saya untuk menjadi kakak pengasuh juga berkat dari Tuhan. Terima kasih. Tepuk tangan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Perlu saya sampaikan bahwa saya ini sudah mengasuh sejak tahun 1997. Tahun 1997 sudah sebagai guru sekolah minggu. Waktu itu saya karena tugas ke SP5, saya berpikir begini, hanya jadi guru di pemerintahan, lebih baik saya juga bergabung di gereja. Nah, akhirnya saya rasa terpanggil karena mengasuh anak memang bagus. Jadi saya terus melanjutkan itu sampai hari ini. Saya sekarang sudah majelis, tapi saya mau kembali jadi guru sekolah minggu ya dulu menjadi majelis. Orang yang baru mulai merasa terpanggil, memberi diri untuk ada dalam pekerjaan. Silakan. Terima kasih. Selamat siang. Ya. Karena saya memang saya terpanggil karena saya anak-anak bisa sendiri yang bimbing. Jadi saya antar pulang dan segala macam ya saya bilang melalui saya masuk dalam SGM ini sekolah sekarang ini saya bisa membimbing dan mendidik anak-anak saya. Itu saja. Terima kasih. Mari tepuk tangan. Ya, awalnya saya jadi guru sekolah minggu itu dari salah seorang vikaris yang ditempatkan di jemaat kami, Jemaat Alfa Omega Ruambak. Sekarang vikaris itu sudah menjadi pendeta dan saat ini bertugas di Jayapura, Istin Lambe. Ya. Di situ saya belum punya pengalaman sama sekali, tetapi karena ibu vikaris atau kakak vikaris ini datang dan tawarkan saya, adik bisa mengasuh. Saya bilang sebenarnya sebagai manusia saya tidak siap, tetapi karena ini pekerjaan Tuhan, saya yakin bahwa Tuhan pasti mampukan saya, dan itu adalah sebuah panggilan. Terima kasih. Jadi kita dengar pengalaman-pengalaman iman dari teman-teman kita guru sekolah minggu yang hadir di sini. Ketika mereka mengawali, mereka K-A-S-I-H
kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak boleh marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Terima kasih. Silakan dari Smith. Baik, terima kasih atas waktunya. Langsung sebut ditujukan kepada siapa? Materi kurikulum, pengenalan guru sekolah minggu atau mengenal anak? Ini tentang mengenal anak yang tadi disampaikan oleh Bapak Sekretaris. Saya tidak langsung berbicara tentang materi, hanya ini sebagai masukan bahwa dalam beberapa waktu yang lalu, dan ini menjadi sebuah pergumulan dalam khusus bagi kami guru-guru sekolah minggu, tapi juga dalam jemaat, bahwa ada anak-anak kami dari jemaat Smyrna yang sementara ini ada di jemaat yang lain yang sedang dibangun di tengah-tengah kampung kami. Dan ini sebuah pergumulan yang pernah kami sudah bicarakan dalam sebuah sidang, sampai hari ini tidak ada realisasi. Dan ini sebuah pergumulan ya, kami sebagai pengasuh sekolah minggu merasa kesal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu atau Bapak BPK untuk bisa dapat membantu kami untuk melihat persoalan ini. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Yang saya tanyakan berkisar di yang tadi Ibu Pendeta Purni jelaskan terkait dengan mabuk. Pertanyaan saya begini, kalau misalnya ada acara begitu, lalu saat kita pergi di acara, kemudian tuan rumah siapkan makan, di situ ada minuman beralkohol, lalu kita minum bersama, apakah itu boleh atau tidak? Itu anggap mabuk atau tidak? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk waktu. Nama saya Rahel Wati Saworo dari Jemaat Petrus SP6. Untuk pertanyaannya di bagian kurikulum, Kak Andre, Pak, kita di SP6 belum ada ruang untuk kita bagi kelas. Jadi pertanyaan saya, pada hari Minggu kita kasih materi itu biasanya gabung, jadi kita pakai materi yang mana? Anak kecil, remaja, atau tangguh? Itu saja, terima kasih. Bagi saya, nama saya Ruben Sawen dari Jemaat Sinui. Yang saya ingin tanyakan, tentang materi tadi mengenal anak yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Rambaibak. Ya, yang pertama terkait dengan nyanyian bagi anak-anak sekolah minggu. Tadi dijelaskan oleh Bapak, kelihatan saya tidak dengar bagaimana kita mengajar anak-anak tentang nyanyian rohani dan mazmur. Jadi apakah itu perlu diajarkan atau tidak? Sedangkan saya sendiri belum paham betul tentang bagaimana menyanyi not. Oleh sebab itu mungkin saran bagi mereka, mungkin ada orang yang mungkin bisa menyampaikan atau berlatih guru-guru sekolah minggu bagaimana menyanyi not, nyanyian rohani dan mazmur. Karena kelihatan anak-anak remaja yang pindah kelas atau ke kelas kateksasi kemudian menjadi anak pemuda, itu kelihatan kurang paham menyanyi nyanyian rohani. Itu saya sendiri lihat dari anak saya ketika dia pindah dari remaja ke PAM. Di rumah saya suruh nyanyian rohani, menyanyi tidak tahu. Jangankan nyanyian mazmur yang begitu sulit, nyanyian rohani 14 saja atau 16 tidak bisa menyanyi. Nah itu, oleh sebab itu mungkin ada peningkatan sedikit terkait dengan nyanyian di guru-guru sekolah minggu. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Bapak sampaikan durasi waktu dalam menyampaikan firman bagi anak-anak itu di kelas anak itu 1 jam.
kalau untuk anak tangguh remaja 1, remaja 2 sampai remaja Alkitab itu durasi waktunya berapa lama? Karena ini terkait dengan mungkin diskusi dan lain-lain, itu butuh waktu. Akhirnya buat nanti pengasuh tidak dapat mengikuti ibadah di jam 9 ke atas. Yang ketiga, kaitan dengan tata cara mengajar yang disampaikan oleh Bapak. Mungkin yang saya tanyakan, apa di akhir dari keseluruhan materi yang diajarkan, baik itu dari kelas anak-anak, kemudian TK, tangguh 1, 2, 3, kemudian remaja, apakah sebelum mereka pindah dari kelas remaja Alkitab itu ada evaluasi yang dibuat atau tidak tentang bagaimana mereka mengerti materi disampaikan dari kanak-kanak itu sampai di remaja? Karena kelihatan pada saat penyerahan ke PAM itu jadi pertanyaan di situ, apa mereka mengerti materi yang setiap hari Minggu diajarkan selama 52 minggu, kakek berapa waktu yang mereka ikuti? Itu harus ada evaluasi. Karena ini sekolah. Kalau di sekolah-sekolah formal itu mereka mulai kelas pasti ada ulangan, ada lain-lain ujian. Kalau kita di sekolah minggu mengajar sampai akhir, mereka pindah sampai dengan di PAM. Coba di PAM mereka pada waktu masuk coba tanya, mereka tahu materi yang kita sampaikan di sekolah minggu atau tidak? Jangankan materi, nyanyian saja tidak bisa menyanyi. Oleh sebab itu mungkin ada penjelasan lebih ke dalam untuk kami guru sekolah minggu, sekaligus kami yang baru bergabung, supaya ke depan bagaimana kita mengajar yang baik untuk anak-anak. Karena tadi saya dengar Nata Kudus sampaikan bahwa sekolah minggu ini awal atau masa depan dari gereja ini. Oleh sebab itu kita harus lakukan yang terbaik untuk gereja. Terima kasih Bapak saya kembali. Ibu, ini masalah periode lalu saya masih menjadi majelis, pernah kami di stol saya sampaikan bahwa untuk menanam modal atau generasi GKI ke depan itu melalui sekolah minggu, yaitu kita harus bangun gedung sekolah minggu, tapi sampai hari ini belum ada. Dengan demikian tadi saya ikuti penjelasan Ibu bahwa anak GKI ini perlu kita harus diajar, diasah baik sehingga mereka bisa mengenal apa yang diinginkan. Nah dengan demikian saya usul kalau boleh dari Badan Pekerja Klasis untuk menyurat ke jemaat-jemaat untuk hal ini perlu harus ada bangunan untuk sekolah minggu, bangunan sekolah minggu perlu dibangun supaya generasi ini kita harus memimpin mereka untuk terus ke depan mereka bisa mengenal Yesus. Yang berikut itu terkait dengan tadi gedung sekolah minggu, saya lihat pengasuh-pengasuh untuk di Nuri, mereka buku SP yang mereka siapkan untuk pembelajaran itu sangat bagus sekali, tapi waktu karena mereka mengajar di gereja di Serambi. Ketika lantai 2 warga jemaat mereka datang ke gereja, mereka sudah tergesa-gesa untuk keluar, sedangkan persiapan mereka tidak tuntas. Hal ini perlu dipikirkan supaya bagaimana caranya supaya guru-guru sekolah minggu mereka juga mengajar dengan baik sehingga menghasilkan buah yang lebih baik. Terima kasih, waktu kami kembalikan. Pertanyaan saya ke Bapak Pendeta Andre bagian kurikulum. Iya, kami sendiri sebagai pemula yang setelah kursus dasar ini baru kami akan melibatkan diri. Untuk itu yang sebelum kami bertanya, misalnya saja apabila pembacaan sepanjang minggu berjalan itu terdapat di dalam Kidung Agung, yang kami mau tanyakan bagaimana supaya kita bisa menentukan metode mengajar yang tepat untuk pembacaan di dalam Kidung Agung itu, dan mungkin menurut Bapak yang mendalami bagian ini mungkin ada metode yang tepat, atau ya Bapak lebih mendalami bagaimana supaya Bapak membagikan sedikit bagi kami sebagai mungkin pengasuh pemula. Mungkin dari kami sekian, waktu kami kembalikan. Perkenalkan, nama saya Martin Egevol dari Jemaat Maranatha Tataniri.
Dan usulan saya, kami sementara di Jemaat Maranatha Tata Diri, kami lagi susun badan. Di situ ada 2. Jadi kami susun ada PK dengan bagian Alkitab. Jadi bagian PK pada waktu kita beribadah, kita selalu dengan nyanyian sekolah minggu sampai selesai. Dan untuk Alkitab itu kita selesaikan dengan nyanyian rohani sampai selesai, dari awal sampai selesai. Seperti itu. Kalau memang itu bisa diterima, ya kita pakai. Mungkin seperti itu. Dan saya ingin tanyakan kepada Pak Andre mengenai tata ibadah sekolah minggu pada minggu pagi. Yang selama ini kami pakai, saya tidak tahu, mungkin ketua parnya mungkin sudah tahu tata ibadahnya, tapi mungkin selama ini kami hanya pakai itu. Jadi yang selama ini saya tahu, kami bergabung kalau dari rumah anak-anak datang, kami bergabung, kami lakukan ibadah. Nanti pembagian pembacaan firman-Nya baru kami bagi kelas. Jadi menurut kami yang mana yang benar? Apakah kami dari rumah langsung, karena di situ kan ada koordinator kelas. Apakah dari rumah langsung kami bagi kelas, langsung puji-pujian dan kami langsung bawa anak-anak kami bisa-bisa begitu? Ataukah kita bergabung dulu baru nantinya kita pembagian kelas waktu pembacaan Alkitab? Terima kasih. Saya kembalikan waktu. Nama saya Matilda Sadarawati dari Jemaat Philadelphia Dulu. Saya ingin tanyakan di sini pada Ibu Ketua Klasis yang tadi disampaikan mengenai guru sekolah minggu yang aktif dan yang tidak aktif. Yang jadi pertanyaan ini untuk saya, bagi guru sekolah minggu yang tidak aktif, apakah ini tanggung jawab PHMJ atau Badan Pelayanan Unpad untuk ada kunjungan? Nah, misalnya di jemaat-jemaat dari PHMJ ada kunjungan pastoral kepada majelis jemaat. Nah, ini untuk guru-guru sekolah minggu. Apabila kami guru-guru sekolah minggu yang tidak aktif, ini tanggung jawab PHMJ atau tanggung jawab Badan Pelayanan Unpad? Terima kasih waktu saya kurang. Yang saya mau tanyakan dari materi dari Ibu Ketua Klasis untuk Badan Pelayan Unsur, karena ini masalah waktu kami pemilihan Badan Pelayan Unsur yang kita pilih itu dia belum menikah, makanya kita langsung angkat saja yang sudah menikah. Jadi apakah itu aturan? Tolong disampaikan. Kemudian saya mau tanya juga untuk Pendeta Andre. Untuk pembagian kelas dengan materi yang sudah disampaikan dari Bapak Pendeta Mbak juga tadi ada keterkaitannya. Jadi kami dari Betania Waret itu ada 6 kelas, tapi karena anak-anak kelas kecil itu banyak, tidak apa-apa kita mungkin tambah kelas lagi kan. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Oh, ada lagi, masih ada satu lagi. Yang tadi dari Philadelphia Nonomi itu badan teman pengasuh yang tidak aktif. Kalau kami badan pelayan yang tidak aktif melaksanakan tugas itu kira-kira bagaimana? Terima kasih. Kurikulum sekolah minggu dan juga mengenal anak, juga untuk nyanyian. Silakan. Ini memang menjadi tanggung jawab bersama. Perlu data dulu jumlah siapa-siapa anak-anak keluarga dan siapa, terus nanti bisa pendekatan itu harus dilakukan. Bicara dengan bapak dan mama dari anak itu, kemudian kalau memang langkah-langkah itu tidak bisa ditempuh, maka kita juga bisa bicara di tingkat majelis. Tapi anak-anak ini ada yang di minta maaf, nanas gereja lain, ada yang di Advent, ada yang di Pentakosta. Jadi kadang-kadang itu
bertanggung jawab untuk membina iman dari anak-anak supaya bertumbuh dalam pemahaman iman mereka ke depan. Bapak Ibu bisa bayangkan, teman-teman bisa bayangkan kalau orang tuanya dua-dua di GKI, anak-anak semua ada di 12 gereja lain. Bagaimana kehidupan mereka? Ada 4 guru saja, berarti masing-masing bisa dengan kelasnya. Jadi tidak bisa jenjang usianya, tapi kelas TK sendiri, anak kecil sendiri, tanggung sendiri, remaja sendiri. Nah, jika kondisinya adalah sama sekali, ini kondisi ya, bahwa yang datang cuma 1 orang guru sekolah minggu. Nah, dia mau pakai bahan yang mana? Ya. Nah, kalau saya pilih saja 1 bahan yang memudahkan guru sekolah minggu itu untuk bisa berkreativitas untuk semua anak. Ya, ini bukan lagi kelas sekolah minggu, tapi nanti senangnya apa, dia tidak suka yang bagaimana. Jadi jangan mimpi bahwa 1 kelas itu harus anak banyak, jangan. Kenapa jenjang usia? Supaya gurunya mengenal anak-anak itu. Nah, kalau kita ikut kurikulum, saya kasih contoh. Kalau kita ikut kurikulum, di 1 kelas ada 3 jenjang usia. Misalnya anak kecil, usia 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. 1 tahun penuh dia dengan bapak ibu di usia 7 tahun. Dia pindah ke guru berikut di usia 8 tahun. Dia pindah di guru berikut di usia. Tapi kalau hanya 1 guru saja di 1 jenjang kelas usia itu, berarti 3 tahun dia bersama dengan 1 orang guru. Kalau bapak ibu tidak kenal dia, itu keterlaluan. Betul ya? 52 kali 1 jam berarti 52 jam. Ya, 52 jam. Tambah 52 jam yang tunas itu berarti berapa? 104 jam. 1 tahun berapa jam? Satu hari berapa jam? 24. Ya, begitu Pak Besar ya. Jadi itu catatan penting bagi semua ya. Minggu ke-52 itu adalah minggu evaluasi. Masing-masing kelas silakan buat bentuk evaluasi. Mau bentuk GK, mau bentuk ulangan kah, mau bentuk TKD silang kah, silakan. Cara paling sederhana. Dalam 1 tahun setiap topik pasti ada ayat hafalan. Bikin tuh, tulis misalnya Lukas 5 ayat berapa dan seterusnya selama 1 tahun. Taruh dalam toples. Anak dapat nilai, dapat 100. Tidak ya? Ya, kita lanjut. WWS. Ya, terima kasih. Kalau pembacaannya kitab Kidung Agung. Ini pembacaan hari Minggu. Asli. Begitu kan? Nah, ketika dapat bahan seperti ini, yang pertama-tama adalah harus menuju pendeta jemaat. Supaya pendeta jemaat membuat teks tafsiran Alkitabnya. Supaya dari teks itu kita bisa tahu ke rumahnya apa yang mau diceritakan kepada anak. Misalnya, cinta itu murni. Ya, di Kidung Agung punya judul bacaan Alkitab kan, cinta itu murni. Ya. Nah, ketika mau baca teksnya, susahkah gampang? Susahkah gampang? Susah.
Mau cerita apa ke anak? Saya tidak mengerti ini pun kata-kata ini. Ya. Pertama, harus ada penjelasan teks sebagaimana di bahan ajar kurikulum. Ada penjelasan teks. Dari penjelasan teks itu saya mau angkat ayat keberapa atau topiknya tentang apa. Apakah tentang kesetiaan, apakah tentang cinta kasih. Cinta kasih itu kan bukan cuma cinta kepada lawan jenis. Kalau ke anak-anak berarti cinta kepada orang tua. Ya. Ayo, kita menyanyi sama-sama baru kita belajar. Artinya seperti sungai. Ini lagunya teman-teman berdiri. Berarti dia tahu lagu yang ini. Terima kasih teman-teman. Shalom. Baik, teman-teman pengasuh yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini kami Komisi Litbang memperkenalkan teknologi manfaat untuk Bapak Ibu. Kenapa? Kita saat ini perkembangan teknologi ini semakin canggih dan teknologi itu dia merasuk ke dalam sumsum manusia. Suka tidak suka, mau tidak mau kita terdampak. Untuk itu, mengurangi dampak teknologi ini, hari ini saya mengajar berbagi dengan Bapak Ibu bagaimana memanfaatkan handphone yang anak-anak selalu berkelahi dengan orang tua, harus beli pulsa dan sebagainya. Itu dia bermanfaat di dalam proses belajar, baik di rumah ataupun di saat di sekolah minggu atau di sekolah formal. Hal ini sudah kami lakukan di sekolah formal. Untuk itu bisa Bapak Ibu manfaatkan di saat di sekolah minggu. Saya mulai dari yang pertama dulu. Yang hari ini saya memperkenalkan ke Bapak Ibu itu namanya Quizzes. Aplikasi Quizzes yang sementara ini di Indonesia itu Kementerian Pendidikan. Jadi bisa dipakai siswa jawab, langsung pertanyaan jawabannya muncul di depan layar. Nanti sebentar saya kasih Bapak Ibu bergabung dalam kuis itu. Jadi saya menjelaskannya punya alur dulu. Penggunaannya sangat mudah, kuis interaktif yang Anda buat memiliki memiliki jawaban 1 sampai 5 jawaban dari satu pertanyaan. Apa itu pembelajaran Quizzes? Quizzes adalah platform keterlibatan siswa yang memungkinkan guru untuk melakukan pelajaran dan kuis interaktif. Jadi hal ini mempermudah Bapak Ibu. Dalam proses pembuatannya sederhana, Bapak Ibu bisa buat itu ambil yang soal sudah ada, gambar-gambar yang sudah ada, atau mau bikin soal sendiri berdasarkan tema hari ini. Misalnya tema hari ini tentang Tuhan Yesus naik ke surga. Bapak Ibu tinggal ketik, saya langsung tarik soalnya. Mau bikin dalam bentuk gambar juga tarik soalnya. Tapi kuncinya harus belajar laptop. Itu siswa udah mengerti atau tidak? Tadi saya mengajar itu baik atau tidak? Itu namanya refleksi. Jadi saya berharap Bapak Ibu pengasuh, kalau saat mengasuh sebelum pulang dari sekolah minggu itu saling-saling. Biasa kita namanya itu refleksi teman sejawat. Tanya teman, tadi saya mengajar teman. Kita tidak pernah lakukan hal ini toh.
refleksi itu penting. Kenapa? Pembelajaran tadi dari beberapa materi itu kan bilang kita merendahkan diri. Guru-guru sekarang di Indonesia itu dilarang untuk marah anak, karena anak-anak dengan ibu itu punya undang-undang khusus. Jadi bapak ibu guru di sekolah dan juga tidak boleh marah anak. Sama. Yang berikut, kuisis ini ya termasuk model pembelajaran apa? Lain bisa berbasis kertas. Nanti ada waktu lagi, nanti saya ajarkan bagaimana menggunakan kertas. Jadi kalau siswa tidak punya handphone, berarti bapak ibu siapkan kertas. Jadi siswa kertas itu yang dia kasih tunjuk di atas, kita tempel barcode. Kita bawa handphone atau laptop, nanti kita tempel barcode. Barcode itu kalau jawabannya benar, berarti dia benar. Jadi kuisis ini sudah dijadikan dua model, model online dan model offline. Daerah tanpa signal juga bisa digunakan. Yang berikut saya mengajak bapak ibu kalau bawa handphone ada pakai data, silakan join ke gabung yang itu, kode gabung yang itu. Saya mau ngetes bapak ibu bisa jawab atau tidak. Cuma 10 nomor. Kita uji coba hari ini supaya besok nanti sebentar saya jelaskan cara pembuatannya supaya bapak ibu bisa pakai di sekolah minggu. Supaya handphone yang anak-anak rumah ke sekolah minggu bapak ibu udah mengajar. Satu ada nonton TikTok dan sebagainya. 78170. Ketik saja di Google joinmyquizzes.com. Terus bergabung dengan, kalau diminta kode masukkan kode itu 378170. Ya, ketik gabung. Kalau sudah masukkan kode langsung ketik gabung, nanti muncul di sana. Baru satu partisipan. Semua anak tercover di dalam permainan ini. Sudah 6 partisipan. Ini kalau anak-anak dong di anak sekolah minggu pada cepat. Yang begini. Baru 8 orang. Baru 8 partisipan. Yang ada data saja. Suka tidak suka, mau tidak mau, bapak ibu ke depan nanti mengajar di zaman modern. Kita walaupun belum terasa. Sembilan partisipan. 10. Sudah? Ada yang belum? Kalau satu orang benar semua, ibu kepala seksi yang benar dapat apa? Biskuit kan? Oh, aku gelas. Baru 11. Masih ada lagi? Supaya saya klik start. Oh, belum. 115 minimal itu 70 orang. Misalnya bapak ibu coba buat di kelas sekolah minggu, pastikan anak dia daftar itu menggunakan namanya. Ini kan di situ nanti minta nama. Langsung jadi naik quiz. Jadi masuk ini. Masih hotspot ya. Kalau dia sudah pada tampilan di atas terus. Nanti kita pulang gelap ini. Oh, terang apa? Sebelah sini. Sebelah sini sudah. Itu sudah tambah sana. Sudah 21. Sudah 22 orang. Oke, kita mulai. Tunggu siapa lagi? Ini Aksan.
ini salah ya. Oke, sudah? Oke, kita mulai. Perhatikan di situ. Itu di sana sudah. Sudah, ya oke. Ya. Mulai. Oh, masukkan nama, cepat, masukkan nama. Ya. Masukkan nama terus lanjut. Masukkan kode tadi. Kode ada itu 378170. Ya, itu juga pertanyaan yang muncul. Yang baru menggabung 374170. Masukkan nama langsung. Ya, lihat. Dimitri. Wah, Bapak seminar 1 nih. Urutan 1. Jawab terus lihat depan. Sab jawab tanpa salah ada depan. Atas nama Dimitri masih pimpin. Masih jalan. Oke, seru terus apa lagi? Menyenangkan terus apa lagi? Asik terus apa lagi? Menghibur apa lagi? Memberi banyak pengetahuan. Ada lagi Ibu Guru Ansek? Belajar? Oke, menyenangkan, seru, asik. Terus cara buatnya bisa? Belum, Pak. Dari sebelah sini, hal apa yang Bapak Ibu dapat setelah main kuis ini? Menurut Bapak Ibu orang, ketika anak-anak dan bermain, apa dan punya reaksi? Senang. Oke. Dari sebelah sini, hal apa yang Bapak Ibu dapatkan? Menyenangkan juga, sama ini seperti sebelah. Ada hal baru. Meja sebelah sini, ada yang pernah main ini? Hal apa yang Bapak Ibu dapatkan dari permainan ini? Coba. Ada lagi? Kalau Bapak Ibu guru yang dorang guru, do pasti tahu ini. Kalau do tidak tahu, berarti do harus belajar sama kamu. Jadi begini, negara kita di Indonesia ini, negara Indonesia ini, dalam grafik dunia, literasi Indonesia itu menurun. Makanya Menteri Pendidikan menggalakkan namanya literasi dan numerasi. Jadi literasi dan numerasi itu bukan hanya membaca dan menulis, tapi di situ ada eksplorasi, ada inovatif, ada kreatif. Bagaimana Bapak Ibu memanfaatkan teknologi, memanfaatkan handphone dalam pembelajaran di sekolah minggu, supaya handphone itu dia tidak mengganggu saat kita memberikan materi kepada anak. Begitu. Ada pertanyaan?
Tapi waktu kita tidak cukup. Mudah-mudahan di Lokakarya tahun depan. Bisa ya? Ya. Jadi ini salah satu trik untuk Bapak Ibu bisa manfaatkan teknologi yang anak-anak bawa ke sekolah minggu. Nah, di tulisan saya pernah menulis, perlukah anak-anak itu membawa handphone ke sekolah? Kalau kami di sekolah itu biasa mengarahkan anak bawa handphone itu sebagai sumber belajar. Jadi kalau dia guru kasih satu buku, handphone itu digunakan untuk jadi sumber belajar kedua. Karena buku kita itu ada buku offline, ada buku online. Buku online itu dikatakan buku digital. Jadi ini secara tidak langsung di dalam Google itu cuma tidak ada tuh 1%, tidak ada pembuatan nafas di situ. Tapi hal yang tidak baik sampai hal yang bermanfaat ada di dalam Google. 99%. Intinya berliterasi, berproses, dan berinovasi. Kalau Bapak Ibu tidak mengembangkan diri, nanti untuk mengajar di sekolah minggu begitu-begitu saja. Jadi kembali kepada diri kita masing-masing. Kalau mau berkembang, berarti harus banyak mengikuti kegiatan berbagi. Jadi hari ini saya berbagi sedikit untuk bermanfaat bagi Bapak Ibu. Nanti di Lokakarya baru saya ajar cara masuk ini bagaimana sampai jadi kuis. Terus bagaimana link itu dikasih ke anak-anak, anak-anak dong pakai. Begitu. Bisa ya? Nah, satu hal yang saya titip itu Bapak Ibu harus banyak Terakhir, masih ada lagi pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang saya Iya, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Iya, saat ini kita ikut di sini. Kira-kira kalau kita di Jemaat, kita mau mulai, nanti siapa yang kontrol kita dari Jemaat gitu. Kalau pajennya di sini saja. Baik, Bapak Ibu, ini kalau saya di Wapoga misalnya. Kalau saya di Wapoga, saya bikin kuis. Ini kan kuis ini dia berbasis web. Web itu yang ada di internet itu. Biasa Bapak Ibu kalau begitu kasih handphone atau beli handphone baru, itu di situ minta buat akun Google. Iya toh? Nah, tujuan akun Google jenis aplikasi. Di dalam web Google itu ada tersimpan yang namanya web quiz study. Yang Bapak Ibu ada main. Jadi kalau hari ini saya bikin soal di sini, saya kirim linknya, teman-teman di Jawa dong bisa kerja juga yang sama atau lihat di sini. Jadi kalau Bapak Ibu mau kerja macam begini di Jemaat, di sekolah minggu, itu bikin dulu di rumah. Bikin dulu di rumah. Kalau mau interaktif secara begini, berarti harus ada laptop sama infocus. Begitu. Kalau tidak ada laptop dan infocus, Bapak Ibu bisa kerja di handphone. Yang penting, kode kayak begitu, setiap bikin satu kode lagi. Seperti itu. Jadi di mana saja bisa pakai. Masih ada lagi? Nanti kan kita di Klasis kan ada program untuk guru-guru YPK yang punya pemanfaatan TIK itu kita belajarkan di sini. Kemarin karena dia punya kelebihan khusus. Begitu. Masih ada lagi untuk kuis di sini? Karena waktu kita sudah selesai. Ada yang mau bertanya? Silakan. Tidak ada? Jadi Bapak Ibu, ini dia syarat itu memiliki akun Google. Bapak Ibu punya handphone, di setiap handphone itu di Google Play Store itu ada akun Google di situ. Utama itu tidak boleh lupa akun Google termasuk user dan password. User dan password itu sudah masuk dalam kategori akun Google. Tidak boleh lupa. Handphone mau hilang tidak jadi masalah. Yang penting akun itu jangan lupa supaya bisa masuk di perangkat yang lain. Kalau Bapak Ibu lupa akun Google, berarti harus bikin akun baru.
Begitu. Bisa? Sekali lagi, sudah tidak ada yang mau bertanya? Kalau sudah tidak ada, supaya saya close. Betul ini? Sudah tidak ada yang mau bertanya. Nanti kalau ada yang mau, kayaknya ini bagus nih, kita mau pakai, nanti datang di kantor klasis ini di Komisi Litbang penelitian. Nanti diajar di situ. Bisa ya? Oke, kalau sudah tidak ada, saya mengucapkan terima kasih. Di sore menjelang malam hari ini kami mohon kesediaan dengan kita dengan doa syukur penutupan. Pada bagian pertama sebelum kita berdoa, ucap syukur dan puji Tuhan. Ucap syukur dan puji Tuhan dengan sembahyang dan berdoa dan muliakan namanya, masyurkan perbuatannya, segala bangsa mujizat Allah yang besar. Kita berdoa. Segala bangsa mendengar mujizat Tuhan yang besar. Itu dimulai dari aula gedung kantor klasis GKI Waropen hari ini. Bagaimana Tuhan berperkara dengan kami, bagaimana Tuhan menyertai kami, bagaimana Tuhan tambahkan hikmat dan iman dalam tanggung jawab pelayanan kami sebagai para pekerja dalam pekerjaan pelayanan sebagai guru. Dimuliakanlah nama. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Karena tanpa Tuhan semua yang terjadi tidak akan bermakna apa-apa bagi kami. Tanpa hikmat dari Tuhan, semua yang kami peroleh akan hanya menjadi materi-materi yang hampa jika kami tidak mempraktikannya, jika kami tidak mengaplikasikannya dalam pelayanan dan panggilannya. Kami menyadari diri sungguh bahwa Tuhan memanggil kami, dan panggilan sebagai dengan saksama, sambutan dan pernyataan penutupan disampaikan langsung oleh Ketua Klasis GKI Waropen. Shalom. Terima kasih atas waktu yang diberikan, yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, Sekretaris Klasis, Sekretaris Komisi Litbang, Sekretaris Komisi Misi Penginjilan, Kepala Seksi PAR, Badan Pelayan PAR, seluruh peserta yang juga adalah peserta kursus dasar guru sekolah minggu kelas GKI Waropen. Pertama, saya mengajak kita semua untuk menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan berkenan, maka kita boleh laksanakan
kursus dasar guru sekolah minggu dari tanggal 9, 10, dan 11 hari ini kita akan tutup secara resmi. Tidak banyak saya sampaikan, tetapi Badan Pekerja Klasis memberi apresiasi kepada Kepala Seksi PAR bersama di Jayapura, di Biak, dan sampai ke Oropen. Kami hanya Klasis bersama jemaat-jemaat menanggung konsumsi, tapi juga beliau juga ada memberi bagi berkat untuk menopang kegiatan ini. Kami siapkan lumsum dan perjalanan kembali ke Biak, tetapi seluruhnya itu dukungan dari Kepala Seksi PAR. Sebab itu kita bersyukur karena tidak salah Tuhan tempatkan orang-orang yang peduli untuk pekerjaan ini. Kemarin saya sampaikan untuk Kepala Seksi PAR, apa yang kakak sudah buat untuk Tuhan lewat kegiatan seperti ini, Tuhan perhitungkan. Pasti Tuhan akan limpahkan berkat dalam kehidupan kakak, juga keluarga, juga pekerjaan. Berlimpah-limpahlah berkat Tuhan dalam hidup dan kerja, dan biarlah menjadi berkat untuk orang lain, terutama untuk Tuhan. Sebab itu dari awal saya sudah sampaikan bahwa kegiatan seperti ini adalah kegiatan yang cukup mahal. Apalagi kalau kita datangkan orang dari luar atau dari sinode, itu sebenarnya kegiatan yang cukup mahal. Jadi gunakan momen atau kegiatan seperti ini untuk mengisi diri, memperlengkapi diri sesuai dengan panggilan Tuhan, merespon panggilan Tuhan, lalu memberi diri untuk ada dalam pekerjaan ini. Badan Pekerja Klasis menyampaikan terima kasih untuk sekolah minggu untuk mengikuti kegiatan selama 3 hari. Kita mendapat respon atau sebuah penilaian khusus dari Pak Yopi dan Kepala Biro bahwa luar biasa guru sekolah minggu yang mengikuti kursus dasar guru sekolah minggu di kelas Oropen. Mereka baru temukan semua peserta. Tuhan pilih kita guru sekolah minggu yang ada di rumah untuk diperlengkapi lewat kegiatan kursus dasar sekolah minggu. Sebab itu harapan Badan Pekerja Klasis ketika kembali ke dalam jemaat, semangat yang sama, kreativitas, tapi juga sambutan yang baik dari setiap kita dalam mengikuti setiap materi, itu yang nanti kita akan lakukan di sana. Semangat yang sama akan memotivasi kita untuk lebih giat dan setia untuk bekerja dan melayani anak-anak dalam gereja ini, bekerja dengan baik dan setia untuk Tuhan dalam jemaat. Hal yang berikut, kegiatan ini masih berlanjut. Tahun depan kita akan programkan untuk lokakarya guru sekolah minggu. Setelah itu Pak Yopi juga senang kalau kita programkan untuk studi banding ke Jakarta, melihat banyak hal yang bisa menolong kita, khusus di kelas KK Oropen terkait dengan dari jauh-jauh hari kami sudah daftar supaya tahun depan kita sudah mendekat, baru ketemu kemarin untuk berangkat. Jadi masing-masing jemaat nanti Badan Pekerja Klasis juga menyampaikan itu kepada ketua-ketua majelis jemaat. Kalau untuk lokakarya itu masih ada di wilayah pelayanan Klasis, pasti Badan Pekerja Klasis bertanggung jawab untuk lokakarya, dan masih ada kursus lanjutan. Jadi semua yang ikut kursus dasar ini wajib untuk ikut kursus lanjutan. Jadi kursus lanjutan setelah lokakarya atau sebelum studi banding. Jadi siapa yang telah ikut kursus lanjutan ditinggal. Jadi 115, 112 yang sudah ikut kegiatan kursus dasar ini, itu juga yang akan minggu yang berlangsung dari tanggal 9 sampai dengan 11 Mei 2024.
kursus dasar guru sekolah minggu kelas GG Waropen, lingkungan URVC dan Wairuri. Selaku Ketua Badan Pekerja kelas GG Waropen, saya tutup di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terima kasih, silakan duduk kembali dan waktu saya kembalikan. Sekretaris Kelas Waropen berkenan menyerahkan sertifikat kursus dasar guru sekolah minggu. Bapak dan Ibu, saya perlu sampaikan sertifikat ini kertas biasa, tetapi dia akan bermanfaat. Karena itu Bapak Ibu nanti tolong dipres supaya dia tinggal nanti anak-anak orang lihat, oh ini saku mama dengan saku bapak dulu, dia dapat sertifikat mengajar guru sekolah minggu. Begitu juga lanjutan.